Santapan Harian Jumat 4 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa, di dalam perenungan sabda-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 15-26. Sesudah tinggal beberapa hari di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan senang hati. Keesokan harinya pergilah Paulus bersama kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah dan berkata kepada Paulus, "Saudara, kau lihat, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Namun mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama engkau. Lakukanlah penyucian diri bersama mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Namun mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu dan ia melakukan penyucian diri bersama mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan kapan upacara penyucian itu akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sahabat Santapan Harian, orang Kristen kadang perlu hidup seperti bunglon. Dalam arti adaptif terhadap lingkungan. Seperti bunglon yang mengubah warnanya saja tetapi tidak mengubah bentuknya. Kita pun menjaga esensi iman Kristen dan hanya mengubah cara pelayanan kita. Ketika Rasul Paulus tiba di Yerusalem, semua saudara menyambutnya dengan senang hati. Paulus juga antusias untuk menceritakan apa saja yang Allah telah kerjakan selama pelayanannya. Mereka turut memuliakan Allah ketika mereka mendengar hasil pelayanannya. Akan tetapi, mereka juga mendengar kabar yang sudah beredar luas bahwa Paulus mengajar orang Yahudi untuk melepas hukum Taurat. Maka pada saat itu mereka menasehatkan Paulus agar ia melakukan penyucian diri dan mencukur rambutnya. Tujuannya adalah agar ia dapat mengubah paradigma orang Yahudi dan meluruskan pengertian mereka tentang ajarannya.
Mendengar nasihat tersebut, Rasul Paulus tidak menolaknya. Meski ia memang memandang bahwa tradisi-tradisi itu boleh ditinggalkan, ia memilih untuk menyesuaikan diri. Pasalnya tidak ada salahnya dengan nasihat itu. Rasul Paulus hanya perlu mengubah caranya dalam membawa diri, tetapi esensinya sebagai seorang Kristen tidak berubah. Tujuannya adalah agar Injil Tuhan dapat diberitakan secara lebih luas. Di dalam kekristenan, ada prinsip dasar dan prinsip teknis. Di satu sisi, prinsip dasar adalah hal-hal yang tidak boleh ditoleransi. Misalnya, doktrin Allah Tritunggal, penebusan dalam Yesus Kristus, dan keselamatan melalui iman. Di sisi lain, prinsip teknis adalah hal-hal yang bisa diterapkan secara lebih adaptif. Misalnya, liturgi ibadah, cara berkhotbah, dan pemilihan lagu pujian. Kadangkala kita terlalu kaku pada prinsip teknis sehingga kita malah mengabaikan prinsip dasar. Padahal seharusnya kita lebih berfokus pada apa saja yang dapat kita lakukan agar Injil Tuhan dapat didengar dan diterima oleh lebih banyak orang. Saat kesalahpahaman muncul, ada kalanya kita perlu menyesuaikan diri untuk menjangkau mereka yang berprasangka keliru. Jadilah adaptif seperti bunglon. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tidak takut atas setiap perubahan yang terjadi. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai di setiap musim hidup kami dan perlakuan yang kami terima dari lingkungan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat beradaptasi dengan baik. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.